Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bilqis Kalilan Nursalim dari kelas 8E. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ilmu pengetahuan sosial yang bertema tentang perlawanan Sultan Hasanuddin. Teman-teman tahu nggak sih Sultan Hasanuddin itu siapa? Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang berasal dari Sulawesi Selatan yang memerintah pada tahun 1639 sampai 1653. Raja ke-16 Kerajaan Goa ini lahir pada 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli I Malumbasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Kareng Banto Mangape. Setelah naik tahta, barulah dia bergelar Sultan Hasanuddin. Sebelum Sultan Hasanuddin menduduki singgasana, masyarakat Goa sudah tidak suka dengan bangsa Barat yang menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Perlawanan dengan bangsa Barat baru terjadi setelah kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Perjuangan Sultan Hasanuddin versus VOC pada tahun 1653 sampai 1670, kebebasan berdagang di laut lepas tetap menjadi garis kebijakan di Goa di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Hal ini mendapat tantangan dari Ferenc Austin Dische Compagnie yang biasa kita sebut dengan VOC. VOC merupakan persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Pada akhirnya, kondisi ini menimbulkan konflik dan perseteruan yang mencapai puncaknya saat Sultan Hasanuddin menyerang posisi Belanda di Buton. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. VOC tidak tinggal diam. VOC juga menjalin kerjasama dengan Kerajaan Bone yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik dengan Kerajaan Goa. Kondisi ini dimanfaatkan VOC untuk menghimpun kekuatan guna menghancurkan Kerajaan Goa. Namun, armada militer Kerajaan Goa masih terlalu tangguh untuk menghancurkan VOC dan para sekutunya. Pada tahun 1663, pemimpin kerajaan Bone bernama Arung Palaka melarikan diri ke Batavia untuk menghindari kejaran tentara Goa. Di pusat pemerintahan Hindia Belanda, dia berlindung sekaligus meminta bantuan VOC untuk menghancurkan kerajaan Goa. Setelah 3 tahun berselang, tepatnya 24 November tahun 1966, terjadi pergerakan besar-besaran yang dilakukan pasukan VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Janszoon Spelman. Armada laut VOC itu meninggalkan pelabuhan Batavia menuju ke Samboppu atau ibu kota Goa. Pada 19 Desember 1666, armada VOC sampai di Samboppu, ibu kota sekaligus pelabuhan kerajaan Goa. Awalnya, Spelman bermaksud menggertak Sultan Hasanuddin, namun karena Sultan Hasanuddin tak gentar, Spelman segera menyerukan tuntunan agar kerajaan Goa membayar segala kerugian. Kerugian yang dimaksud berhubung dengan pembunuhan orang-orang Belanda oleh Makassar.
Karena peringatan VOC tidak diindahkan, Spellman mulai mengadakan tembakan meriam terhadap kedudukan dan pertahanan orang-orang Goa. Tembakan-tembakan meriam kapal-kapal VOC dibalas juga dengan dentuman-dentuman meriam yang gencar dilancarkan pihak Goa. Maka terjadilah tembakan-tembakan duel meriam antara armada kapal VOC dengan benteng pertahanan kerajaan Goa. Pertempuran hebat terus terjadi. Armada VOC dibantu pasukan kerajaan Bone yang berada di bawah komando Arung Palaka. Akhirnya, tidak kuat menahan gempuran VOC dan pasukan kerajaan Bone, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya ditandatangani pada tanggal 18 November tahun 1667. Dengan perjanjian itu, Sultan Hasanuddin harus mengakui monopoli VOC yang selama ini ditentangnya. Selain itu, dia juga harus mengakui bahwa Arung Palaka telah menjadi Raja Bone. Wilayah kerajaan Goa pun semakin dipersempit. Sultan Hasanuddin mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur, akan tetapi semua itu tidak memadamkan semangat juang Sultan Hasanuddin beserta pasukannya. Perlawanan-perlawanan masih terjadi pasca perjanjian ini. Namun sayangnya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sehingga VOC masih mendominasi di wilayah Sulawesi Selatan. Walau tidak dapat mengusir bangsa Barat hingga akhir hayatnya, Sultan Hasanuddin masih bersikukuh tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Kegigihan tersebut dibawa sampai wafat pada tanggal 12 Juni 1670 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama perlawanan, Sultan Hasanuddin diberi julukan The Hanses van het Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur. Julukan itu diberikan karena semangat dan keberaniannya dalam menentang monopoli yang dilakukan VOC. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang sudah pada tahu kan Sultan Hasanuddin itu siapa? Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan yang jasanya sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia sampai dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihannya untuk melawan Belanda. Makanya kita sebagai pelajar patutnya menghargai jasa-jasa mereka dengan cara belajar dengan giat, kemudian meneladani sikap ketangguhan mereka, lalu mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman dapat meneladani dan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.